Erangan lirih putraku membangunkanku dari tidur yang tak nyenyak. Aku tersentak kaget dan bergegas meletakkan tangan di dahinya. Panas seperti bara. Rasanya seperti ada yang meremas jantungku dengan kencang. Putraku yang berusia 5 tahun, Bima, demam lagi. Kulihat jam, jarum pendeknya baru saja melewati angka 11 malam. Di luar sana, Jakarta mungkin belum terlelap, tetapi di dalam rumah mewah yang luas ini, yang terdengar hanyalah napas berat Bima dan detak jantungku yang berpacu gila. Aku bergegas menyeka tubuhnya dengan handuk air hangat dan mengukur suhunya lagi. 39 derajat. Angka merah yang terpampang jelas di termometer digital itu menusuk mataku seperti belati. Dengan tangan gemetar, aku mengobrak-abrik kotak obat. Obat penurun panas terakhir sudah habis kuberikan sore tadi. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Aku menggendong tubuh lunglai putraku. Tubuhnya yang kecil dan rapuh terasa seperti bola api. Aku berlari keluar kamar menuju ruang keluarga. Di sana, suamiku, Baskara Wijoyo, sedang duduk santai di sofa dengan kaki bersilang, asyik memainkan ponselnya sambil bersenandung riang. Ia mengenakan pakaian bermerek yang baru, rambutnya klimis berkilau karena pomade, dan di sampingnya tergeletak sebuah koper yang sudah rapi dikemas. Mas Baskara, panggilku dengan suara parau menahan takut. Bima demam tinggi sekali. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Baskara mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan terganggu. Ia mengerutkan kening. Itu ekspresi yang biasa. Ia tunjukkan setiap kali aku mengganggu kesenangannya. Astaga, kamu ini. Jaga anak satu saja tidak becus. Kalau demam, ya, kasih obat saja. Kenapa heboh begitu? Suaranya sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Obatnya sudah habis. Demamnya tinggi sekali, aku takut dia kejang. Ayo, Mas, kita pergi. Aku memohon, air mata sudah di pelupuk mata. Baskara bangkit dengan kesal. Bukannya menghampiriku, ia malah berjalan ke arah kopernya. Kamu panggil taksi online saja sana. Aku ada urusan penting, tidak bisa pergi. Urusan apa yang lebih penting dari anakmu? Aku nyaris berteriak. Bukankah besok kita sudah janji mau liburan ke Bali? Saat aku menyinggung soal liburan, ekspresi Baskara menjadi semakin kejam. Ia tertawa sinis. Tawa yang membuatku muak. Liburan? Memangnya kamu pantas ikut? Lihat penampilanmu. Seharian bau dapur, pakaianmu kampungan sekali, pergi denganmu hanya akan membuatku malu. Liburan kali ini aku pergi dengan Clara Santoso. Paham? Clara Santoso. Nama itu menghantam kepalaku seperti palu godam. Wanita itu. Selingkuhannya yang muda dan cantik, yang sudah ia kencani selama berbulan-bulan. Aku tahu segalanya, tapi selama ini aku menahannya, mengatupkan gigi demi putraku. Namun, hari ini, ia mengakuinya terang-terangan, menginjak-injak ikatan pernikahan kami selama 6 tahun. Apa katamu? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku tergagap. Dadaku terasa begitu sakit hingga sulit bernapas. Berisik sekali kamu ini, Baskara mendecak sebal, mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, Clara sayang. Mas sebentar lagi berangkat, ya? Iya, ini istriku yang merepotkan sedang mengganggu. Sabar ya. Ia berbicara dengan suara paling mesra dan manis di dunia, seolah aku tidak ada di sampingnya. Setelah menutup telepon, ia menatapku dengan tatapan sedingin es. Diam di rumah. Jangan coba-coba membuat keributan dimanapun. Kalau sampai liburanku kali ini hancur, aku tidak akan tinggal diam. Selesai berkata begitu, ia menarik kopernya menuju pintu depan. Seperti orang gila, aku berlari menggendong Bima dan menghadang mobilnya. Jangan pergi. Anakmu sakit begini, kamu ini ayahnya. Kamu tidak bisa meninggalkan kami seperti ini. Aku menggedor-gedor kaca mobil, meraung putus asa. Baskara menurunkan kaca jendela. Wajahnya menunjukkan kekejaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mau mati, minggir. Ketika aku tidak bergeming, ia tiba-tiba membuka pintu mobil, keluar,
dan menjambak rambutku. Lalu ia menyeretku kembali ke dalam rumah. Aku menjerit kesakitan. Bima di pelukanku ikut menangis ketakutan. Tanpa belas kasihan sedikit pun, ia menyeretku melewati ruang keluarga menuju gudang tua di belakang rumah. Tempat itu lembab dan gelap, hanya digunakan untuk menumpuk barang-barang rusak. Udaranya selalu penuh dengan bau apek dan pesing tikus. Ia mendorongku dan Bima dengan kasar ke dalam gudang. Di sini, renungi kesalahanmu. Aku akan kembali kalau kau sudah sadar diri. Setelah berkata begitu, ia membanting pintu kayu yang berat itu. Terdengar suara selot digeser dan gembok dikunci. Setiap bunyi kering dan dingin itu bagaikan pisau yang memutus harapan terakhirku. Mas Baskara, buka pintunya. Kumohon jangan kurung kami di sini. Bima demam tinggi sekali, Mas. Aku menggedor-gedor pintu seperti orang gila, berteriak hingga suara serak. Namun, yang kudapat hanyalah suara mesin mobil yang menjauh, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Aku terduduk lemas di lantai semen yang dingin, memeluk Bima erat di dadaku. Bima menangis terseduh-seduh, tubuhnya semakin panas. Dalam kegelapan pekat, yang terdengar hanyalah napas sesak putraku dan suara hatiku yang hancur berkeping-keping. Suamiku, ayah dari anakku, telah mengurung istri dan anaknya sendiri di sini demi pergi berlibur dengan selingkuhannya. Adakah neraka yang lebih mengerikan dari ini? Kegelapan dan hawa dingin gudang seolah menelan kami berdua. Bau apek, pesing tikus, dan aroma busuk dari barang-barang tua menusuk hidung, membuat dadaku semakin sesak. Aku terduduk di lantai semen yang dingin, memeluk Bima seerat mungkin, mencoba menghangatkannya dengan sisa-sisa kehangatan tubuhku. Anakku berhenti menangis dan tertidur di pelukanku, tapi tubuhnya masih seperti bara api, napasnya pendek dan cepat. Kutempelkan pipiku ke dahi Bima, merasakan panas yang membakar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanpa obat, tanpa air minum, terkurung di sini, berapa lama lagi putraku bisa bertahan? Rasa tak berdaya dan putus asa melilit jantungku seperti rantai tak kasat mata. Aku hampir mati rasa karena penderitaan. Aku menatap sekeliling dalam kegelapan, mencoba mencari secercah harapan. Satu-satunya jendela di gudang terletak tinggi dan ditutup dengan papan kayu yang dipaku. Seberkas cahaya bulan yang redup menyusup melalui celah-celahnya, menciptakan garis tipis di lantai, tetapi itu sama sekali tidak cukup untuk melihat apapun. Aku hanya bisa merasakan tumpukan kardus dan perabotan rusak yang berantakan di sekitar. Ini adalah penjara yang sempurna. Penjara yang dibuat oleh pria yang pernah kucintai untuk istri dan anaknya. Kulepaskan jaket tipisku, membasahinya dengan sisa air mata di pipi, lalu dengan lembut menyeka dahi dan leher Bima, berharap panasnya sedikit turun. Bima menggeliat, bibir keringnya bergerak-gerak, mengigau. Ayah. Ayah Baskara. Bima kangen ayah. Setiap kata polos dari mulutnya menjadi ribuan jarum yang menusuk hatiku. Air mataku kembali mengalir, bukan karena kasihan pada diriku sendiri, tapi karena pilu untuk putraku. Ia terlalu kecil untuk mengerti kekejaman ayah yang begitu ia puja. Ia masih berpikir ayahnya adalah pahlawan, ayah terhebat di dunia, tanpa tahu bahwa sang pahlawan kini sedang bersenang-senang dengan wanita lain sementara putranya berjuang melawan demam tinggi di gudang yang gelap dan lembab. Kenangan masa lalu menyerbu, sejelas kemarin. Hari pertama aku bertemu Baskara. Ia seorang arsitek muda berbakat, dan aku hanyalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang lugu. Ia mendekatiku seperti pangeran dengan senyum hangat dan tatapan lembut. Ia bilang suka dengan kesederhanaan dan kelembutanku. Ia bilang tidak peduli aku anak yatim piatu dari keluarga biasa. Ia berjanji akan menjagaku dan melindungiku seumur hidup. Aku percaya pada janji-janji manis itu. Aku menjadi istrinya, meski harus melawan penolakan ibunya, Rismawati Hadikusumo, yang sangat mementingkan bibit, bebet, dan bobot. Kukira, asalkan ada cintanya, aku bisa mengatasi segalanya. Dan memang, di awal pernikahan, kami sangat bahagia. Ia adalah suami yang luar biasa perhatian. Sepulang kerja, ia membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, memijat bahuku.
Di akhir pekan, ia mengajakku keluar, membelikanku jajanan pinggir jalan kesukaanku. Saat aku mengandung Bima, ia luar biasa bahagia. Ia merawatku dengan sepenuh hati, melarangku menyentuh pekerjaan berat. Ia sering menempelkan telinganya ke perutku, berbisik pada bayi di dalam sana. Saat itu, aku percaya aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Tapi, sejak kapan semuanya mulai berubah? Sejak perusahaan keluarganya, Wijaya Konstruksi, mengalami kesulitan, dan ia harus bergantung pada bantuan ibunya? Atau sejak Clara, dengan penampilan menarik dan kata-kata manisnya, muncul dan memikatnya? Ia mulai pulang semakin larut, makan malam bersama keluarga menjadi langka. Perhatiannya pada perasaanku digantikan oleh nada kesal dan tatapan dingin. Ia menjadi anak mama yang penurut, menganggap semua pengorbanan dan kesabaranku sebagai hal yang wajar. Ia berubah total menjadi orang yang berbeda, asing, egois, dan kejam. Aku berusaha mempertahankannya, mencoba memaafkannya, menipu diriku sendiri dengan berpikir ia hanya stres karena pekerjaan dan akan segera kembali menjadi suamiku yang dulu. Tapi aku salah. Hati seseorang yang sudah berubah tak akan bisa dipertahankan lagi. Mama. Dingin. Erangan Bima membawaku kembali ke kenyataan yang pahit. Aku memeluknya lebih erat, mencoba melindungi tubuh kecilnya dari dinginnya lantai semen. Napasnya terasa semakin lemah. Bima, jangan bikin mama takut. Kuat ya, sayang. Sebentar lagi pasti ada yang datang menolong kita, bisikku, meskipun aku sendiri tidak tahu apa yang harus ku percaya. Siapa yang akan datang menolong kami? Ibu mertuaku, Rismawati, yang tak pernah menganggapku menantu, mungkin malah sedang bersukacita karena duri dalam daging telah disingkirkan. Ayah mertuaku, Pramono Hadikusumo, adalah orang yang pendiam dan tak banyak bicara. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, tak pernah membelaku di hadapan perlakuan kejam istrinya. Aku tak bisa berharap padanya. Aku benar-benar berada di jalan buntu. Aku menatap tak berdaya ke arah pintu kayu yang terkunci rapat. Keputusasaan menyelimutiku. Mungkin, kami akan mati di sini. Mati kedinginan dan kesepian dalam pengabaian orang yang paling kami cintai. Memikirkan itu, seluruh tubuhku gemetar. Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup. Hidup untuk membesarkan putraku. Dan hidup untuk membuat orang yang telah memberikan penderitaan ini pada kami membayar harganya. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Tenagaku sudah habis. Aku hanya bisa memeluk putraku dan menangis. Air mata panas mengalir di pipi, jatuh ke wajah Bima yang membara. Tepat pada saat itu, saat aku merasa semua harapan telah padam, saat keputusasaan mencapai puncaknya, aku mendengar suara aneh dari luar. Creed. Suara yang sangat pelan. Kering dan lambat, seperti gesekan besi. Jantungku berdebar kencang. Suara apa itu? Ranting pohon yang menggesek atap karena angin? Atau tikus yang sedang menggerogoti sesuatu? Aku menahan napas, menajamkan pendengaran. Kletak. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang sedang mencoba membuka gembok. Baskara? Apa ia sudah kembali? Atau pencuri? Siapapun itu, apakah ia akan menjadi jalan keluar kami? Atau justru pintu lain menuju neraka yang lebih mengerikan? Saat suara kering gembok yang terbuka memecah keheningan gudang, seluruh tubuhku membeku. Semua pikiran di kepalaku berhenti, hanya ketakutan purba yang mencekik dadaku. Siapa orang di luar sana di tengah malam buta begini? Reaksi pertamaku adalah secara naluriah menyembunyikan diri lebih dalam ke kegelapan. Aku memeluk Bima lebih erat, seperti induk hewan yang melindungi anaknya yang lemah. Aku membekap mulut Bima, takut jika erangan kecilnya terdengar oleh orang di luar. Jantungku berdebar begitu kencang seolah mau melompat keluar dari tenggorokan. Di luar, suara berderak semakin jelas dan tergesa-gesa. Jelas seseorang sedang mencoba mendobrak pintu. Apakah Baskara berubah pikiran dan kembali? Tapi, tidak. Suara ini berbeda dari suara kunci yang dimasukkan ke gembok. Ini lebih kasar. Seperti seseorang memukul selot pintu dengan benda keras. Pencuri?
Pikiran itu membuatku merinding. Jika pencuri, apa yang akan mereka lakukan jika menemukan kami di sini? Tidakkah mereka akan melakukan hal kejam untuk membungkam kami? Atau, orang suruhan Baskara, mengirim seseorang untuk menakut-nakutiku agar tidak membuat keributan? Ribuan hipotesis mengerikan berputar di kepalaku. Aku hampir gila. Brak! Pintu kayu yang tebal itu terbuka paksa oleh kekuatan dari luar. Cahaya kekuningan dari koridor menciptakan bayangan manusia yang besar di ambang pintu. Aku menahan napas, menatap tajam bayangan hitam itu, tanpa sadar menggenggam sepotong kayu busuk di sampingku, bersiap untuk perlawanan yang sia-sia. Bayangan itu melangkah masuk. Cara berjalannya sedikit terhuyung dan tergesa-gesa. Ketika orang itu masuk ke dalam jangkauan cahaya bulan yang redup, aku terperangah saat menyadari bahwa dia adalah ayah mertuaku, Pramono Hadikusumo. Aku hampir tidak percaya dengan mataku. Ia hanya mengenakan piyama sutra, rambutnya yang memutih tampak acak-acakan. Wajahnya yang selalu pendiam dan berwibawa kini dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Ia terengah-engah, dan di tangannya masih tergenggam linggis besi yang baru saja ia gunakan untuk mendobrak pintu. Sari. Sari, kamu tidak apa-apa? Panggilnya dengan suara gemetar dan serak, wibawanya yang biasa lenyap tak bersisa. Saat menemukan kami meringkuk di sudut gelap, ia segera melemparkan linggis itu dan berlari terhuyung-huyung ke arah kami. Ya Tuhan! Manusia biadab itu. Tega sekali dia melakukan ini pada anak istrinya sendiri. Ia berlutut di sampingku, dengan tangan yang kasar dan gemetar menyentuh pipi Bima. Panas yang menjalar dari tubuh cucunya membuatnya terlonjak kaget. Demamnya tinggi sekali. Kita harus segera ke rumah sakit. Aku baru tersadar. Rasa takutku berubah menjadi keterkejutan dan secercah harapan. Ayah. Ayah. Air mataku pecah, campuran dari kesedihan, ketakutan, dan rasa terima kasih yang terlambat. Bagaimana ayah bisa tahu kami di sini? Ia tidak langsung menjawab, buru-buru melepaskan jubah piyamanya untuk menyelimuti Bima, lalu mengangkat cucunya. Nanti saja bicaranya. Ayo cepat pergi. Cucu saya harus diselamatkan dulu, perintahnya dengan suara tegas yang biasa ia gunakan. Aku bergegas bangkit. Dengan kaki kesemutan karena terlalu lama duduk, aku berjalan terhuyung-huyung mengikutinya keluar dari gudang. Saat tiba di ruang keluarga, lampu menyala terang. Koper Baskara sudah tidak ada. Di atas meja, tergeletak 2 gelas anggur yang baru diminum separuh. Di salah satu gelas, bekas lipstik merah menyala milik Clara tercetak jelas, seolah sebuah ejekan yang kejam. Pramono Hadikusumo bahkan tidak meliriknya, langsung menuju garasi. Ia membaringkan Bima di kursi belakang dan menyuruhku masuk. Cepat masuk. Sedan mewah yang biasanya hanya digunakan untuk acara-acara penting itu melesat di jalanan malam seperti hewan buas yang terluka. Aku duduk di kursi penumpang, menoleh ke belakang melihat Bima yang terbaring tak sadarkan diri. Hatiku terasa terkoyak. Ayah. Mas Baskara. Aku ragu-ragu. Sudah pergi, potongnya. Suaranya sedingin es. Ia mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, pergi dengan perempuan jalang itu. Aku melihat semuanya. Ternyata, malam itu ia tidak bisa tidur karena insomnia. Saat sedang mencari angin di balkon, ia kebetulan melihat mobil Baskara pergi. Tapi yang ada di mobil bukanlah aku dan Bima, melainkan Clara. Merasa ada yang tidak beres, ia turun dan mencari kami. Setelah menemukan kamar kami kosong dan tidak bisa menghubungi Baskara, ia mencari ke seluruh rumah, hingga akhirnya saat melewati gudang, ia mendengar suara isak tangisku yang lirih. Ayah yang salah, katanya dengan suara penuh penyesalan, giginya bergemeletup. Aku terlalu lama membiarkannya. Kukira itu hanya kenakalan sesaat, kukira dia akan segera sadar. Aku tidak pernah bermimpi dia akan kehilangan kemanusiaannya sampai sejauh ini. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Beliau tahu segalanya, tahu perselingkuhan Baskara, tahu penderitaan yang kutahan, tapi ia memilih diam. Dan kebisuan itu, mungkin juga merupakan pisau tak terlihat yang ikut mendorongku ke neraka malam ini.
Mobil melesat di jalan tol yang sepi. Lampu jalan menyapu wajah tuanya, menampakkan kerutan dalam yang diukir oleh penderitaan dan penyesalan. Rumah sakit tinggal beberapa kilometer lagi. Aku menoleh ke arah putraku. Ia masih belum sadar, napasnya semakin melemah. Kuat ya, sayang. Sebentar lagi sampai, bisikku. Tepat saat itu, ponsel Pramono Hadikusumo berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengerutkan kening dan mengaktifkan speaker. Halo? Suara pria asing yang panik terdengar. Maaf mengganggu, apakah benar ini keluarga dari pemilik mobil dengan nomor polisi B1234 WJY? Jantungku berhenti berdetak. Itu nomor mobil Baskara. Ya, saya ayahnya. Ada apa? Jawab Pramono Hadikusumo dengan nada menggeram. Begini Pak. Beliau baru saja mengalami kecelakaan di jalan tol Trans Jawa, kondisinya sangat kritis. Telingaku berdengung, dan pandanganku menjadi gelap. Baskara kecelakaan. Tepat saat ini, saat ia dengan kejam meninggalkan kami demi selingkuhannya. Sebersit rasa puas yang jahat melintas, namun segera tergantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Aku membencinya sampai ke tulang, tapi aku tidak pernah mengharapkannya mati. Ia adalah ayah dari anakku. Ponsel terlepas dari tangan Pramono Hadikusumo dan jatuh ke lantai mobil oleng dengan berbahaya. Ayah! Teriakku, buru-buru memegang kemudi. Ia menatap kosong ke depan dengan mata hampa, bergumam, karma, ini benar-benar karma. Mobil berhenti di depan pintu masuk rumah sakit. Namun kini, di kepalaku, bukan hanya kekhawatiran akan putraku yang mengisi, tetapi juga kekacauan tanpa jalan keluar. Suamiku yang kejam berada di antara hidup dan mati, dan ayah mertuaku yang telah menyelamatkanku dari neraka, sepertinya baru saja terjerumus ke dalam nerakanya sendiri. Malam ini masih terlalu panjang. Pintu ruang gawat darurat tertutup, memisahkanku dari putraku. Aku terpaku di koridor rumah sakit yang dingin, pikiranku kosong. Bau disinfektan yang menusuk hidung, suara berderit roda berangkar, panggilan perawat yang tergesa-gesa semuanya bercampur menjadi kebisingan yang kacau dan jauh. Aku tidak mendengar apa-apa. Di telingaku, yang bergema hanyalah napas Bima yang lemah dan nyaris putus, serta jeritan tanpa suara di dalam dadaku. Putraku, nyawaku, sedang berjuang melawan maut di dalam sana, dan aku hanya bisa berdiri di sini, tak berdaya. Sebuah tangan keriput menyentuh bahuku. Aku menoleh. Itu ayah mertuaku. Wajah Pramono Hadikusumo pucat pasi, matanya yang memerah tampak kosong. Sari, katanya dengan suara parau. Baskara. Dia juga sedang dioperasi di UGD sebelah sana. Aku mengikuti arah yang ia tunjuk. Tidak jauh dari sana, di atas pintu UGD lain, lampu operasi menyala. Aku tahu, di dalam sana ada Baskara, suami kejam yang telah mendorong kami ke ambang kematian. Perasaan aneh melintasiku. Bukan khawatir, bukan juga puas, hanya kehampaan yang menakutkan. Sepertinya semua perasaanku untuk pria itu sudah mati di gudang malam itu. Kini, di pikiranku, hanya ada Bima. Kamu pergilah. Lihat kondisi dia, kata Pramono Hadikusumo dengan suara lelah. Aku menggelengkan kepala, tatapanku tak lepas dari pintu UGD putraku. Saya akan menunggu Bima di sini. Jawabanku singkat namun tegas. Pramono Hadikusumo menatapku, tertegun sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bersikap sedingin ini. Tapi tak lama, keterkejutan di mata tuanya berubah menjadi rasa iba dan pengertian. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri diam di sampingku, menatap ke arah yang sama. Seorang pria tua dan seorang wanita muda. Keduanya sama-sama menanti dua nyawa, namun dengan isi hati yang berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Waktu terasa berat dan lambat seperti timah. Setiap detik adalah siksaan. Aku berjalan mondar-mandir di depan pintu UGD, merapatkan kedua tangan dan berdoa. Kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada semua kekuatan yang bisa mendengar permohonanku yang putus asa. Tolong, selamatkan putraku. Dia masih terlalu kecil, dia tidak berdosa.
biarlah semua dosa dan hukumanku tanggung sendiri. Pramono Hadikusumo terduduk di kursi tunggu, menelungkupkan wajahnya di kedua tangan. Punggungnya yang selalu tegap kini tampak membungkuk. Aku tahu, penderitaannya berkali-kali lipat lebih berat dariku. Di satu sisi, cucunya yang kritis. Di sisi lain, putra satu-satunya yang sedang meregang nyawa. Penderitaan manapun pasti akan mengoyak-ngoyak hatinya sebagai seorang ayah dan kakek. Akhirnya, setelah 2 jam yang terasa seperti seabad, pintu UGD Bima terbuka. Seorang dokter muda keluar sambil melepas maskernya. Aku dan Pramono Hadikusumo bergegas menghampirinya. Dokter, bagaimana putra saya, cucu saya? Dokter itu menatap kami dan tersenyum lega. Untungnya Anda datang tepat waktu. Anaknya mengalami kejang akibat demam virus yang sangat tinggi. Kami sudah melakukan tindakan penurun panas cepat, dan sekarang krisisnya sudah terlewati. Tapi ia harus dirawat inap beberapa hari untuk observasi. Mendengar itu, kakiku lemas, dan aku terduduk. Air mata kebahagiaan pecah. Putraku selamat. Aku bersyukur pada Tuhan. Pramono Hadikusumo juga menghela napas panjang, membantuku berdiri. Syukurlah, syukurlah. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Bima dipindahkan ke bangsal anak. Wajahnya yang tertidur pulas di ranjang masih pucat, tapi napasnya sudah kembali teratur. Baru saat itulah hatiku benar-benar merasa damai. Aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kecilnya dan menempelkannya ke pipiku. Selama kau ada di sini, badai apapun tak lagi berarti bagiku. Pramono Hadikusumo berdiri di ambang pintu kamar cukup lama, memandangi kami, lalu diam-diam berbalik pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah kunci dan secarik kertas kecil. Ia menyerahkannya padaku. Sari, ambil ini. Aku menatapnya dengan bingung. Ini apa, Ayah? Kunci brankas di ruang kerjaku. Nomor kombinasinya tanggal lahir Bima, suaranya terdengar sangat rendah dan tegas. Di dalamnya ada stempel resmi perusahaan, semua sertifikat properti, dan beberapa buku tabungan. Mulai sekarang, kamu yang mengurus semua ini. Aku begitu terkejut hingga nyaris menjatuhkan kunci itu. Ayah, apa maksud Ayah? Kenapa Ayah memberikan semua ini padaku? Pramono Hadikusumo menatap lurus ke mataku. Tak ada lagi ekspresi putus asa di matanya, hanya tekad sekeras baja. Aku terlalu lemah. Aku terlalu lama diam, hingga membuat kalian berdua menderita seperti ini. Harga yang harus dibayar hari ini terlalu mahal. Baskara, hidup atau mati, dia tidak lagi pantas memimpin keluarga ini, dan ibu mertuamu. Matanya sudah buta oleh uang dan sikap manjanya. Ia menggenggamkan kunci di tanganku dengan erat. Sari, Ayah tahu kamu anak yang baik, kuat, dan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Ayah tidak bisa mempercayai siapapun lagi selain kamu. Mulai sekarang, semua urusan keluarga ini, kamulah yang memutuskan. Gunakan semua ini untuk melindungi dirimu, dan besarkan Bima menjadi anak yang hebat. Jangan biarkan siapapun, termasuk ibu mertuamu, mengganggumu dan Bima lagi. Mendengar kata-katanya, mendengar kepercayaannya, aku tak kuasa menahan air mata. Ayah mertuaku yang selalu terasa kaku dan jauh, ternyata melihat segalanya, dan kini ia memberikanku pedang dan perisai untuk melindungi diriku sendiri. Ku genggam kunci di tanganku. Bobotnya bukan sekadar bobot logam. Ini adalah bobot tanggung jawab, bobot masa depan baru yang terbentang di hadapanku. Tepat saat itu, seorang perawat berlari tergopoh-gopoh dari arah UGD Baskara. Pak Pramono, dokter mencari wali pasien Baskara Wijoyo segera. Pramono Hadikusumo tersentak berdiri. Aku refleks ikut berdiri, tapi satu kalimat tambahan dari perawat itu membuat aku dan ayah mertuaku membeku di tempat. Oh, dan istri pasien juga baru saja tiba. Beliau sedang membuat keributan di luar, minta bertemu suaminya. Istri pasien? Aku ada di sini. Kalau begitu, wanita yang dimaksud perawat itu pastilah Clara Santoso? Beraninya dia mengaku sebagai istri Baskara dan datang sampai kemari? Kata-kata perawat itu bagaikan petir di siang bolong, membuat aku dan Pramono Hadikusumo terpaku di tempat.
Istri sah Baskara Wijoyo adalah aku yang telah menemaninya selama 6 tahun pernikahan, aku yang melahirkan putranya. Lalu siapa wanita yang membuat keributan di luar sana? Jika bukan Clara Santoso, siapa lagi? Kelancangannya melampaui batas imajinasiku. Belum cukup merebut suamiku, sekarang ia bahkan mencoba merebut posisiku di sini. Wajah Pramono Hadikusumo mengeras. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan dengan langkah cepat dan tegas menuju UGD Baskara. Aku mengikutinya, diliputi amarah. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, wajah asli wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Koridor menuju UGD Baskara jauh lebih ramai. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan melengking yang familiar. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ini istri Baskara Wijoyo, suami saya di dalam, kenapa kalian melarang saya masuk? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan suami saya, kalian semua yang akan saya tuntut. Di tengah kerumunan perawat dan satpam rumah sakit yang berusaha menenangkannya, berdirilah Clara Santoso. Penampilannya glamor seolah hendak pergi ke pesta. Ia mengenakan gaun merah ketat, riasan tebal, dan sepatu hak tinggi yang lancip. Jauh dari citra seorang istri yang khawatir akan suaminya, ia lebih mirip seorang ratu yang sedang memarahi pelayannya karena tidak patuh. Hentikan! Suara Pramono Hadikusumo bergema penuh wibawa seperti lonceng kuil, menenggelamkan teriakan Clara. Semua orang menoleh kaget. Clara, melihat Pramono Hadikusumo, sempat menunjukkan ekspresi panik, namun dengan cepat ia memasang wajah tak tahu malu. Ia berlari menghampirinya, mencoba memeluknya sambil memulai akting menangisnya. Ayah datang. Lihat, yah, orang-orang ini melarang saya menemui Mas Baskara. Mas di dalam sedang antara hidup dan mati, saya khawatir sekali, ayah. Ia meraung-raung pilu, menunjuk-nunjuk perawat dan satpam seolah ia adalah korban. Orang-orang di sekitar yang tidak tahu apa-apa mulai berbisik-bisik, menatap kami dengan pandangan iba. Pramono Hadikusumo dengan dingin melepaskan lengannya dan mendorongnya pelan. Tatapannya tidak mengandung sedikit pun kehangatan, hanya penghinaan dan rasa jijik. Siapa yang memberimu hak memanggilku ayah? Pertanyaan itu membuat Clara membeku, senyum palsu di bibirnya kaku. Ayah, apa maksud ayah? Saya kan istri Mas Baskara. Istri? Pramono Hadikusumo tertawa sinis. Tawa yang dinginnya menusuk tulang. Istri sah putraku. Ibu dari cucuku. Ada di sini. Dan kau hanyalah perempuan jalang yang merusak rumah tangga orang. Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Setelah berkata begitu, ia menoleh ke arahku. Tatapannya melembut, ia menggenggam tanganku dan mengangkatnya di depan semua orang. Inilah menantu saya. Satu-satunya istri yang diakui oleh keluarga Hadikusumo. Serangan balik tak terduga dari Pramono Hadikusumo membuat semua orang yang hadir terperangah. Wajah Clara memerah dan memucat bergantian, tak bisa berkata apa-apa. Ia tak pernah menyangka calon ayah mertua yang selama ini coba ia rayu akan membuka topengnya di depan umum. Tepat saat itu, pintu UGD terbuka. Seorang dokter paruh baya keluar dengan wajah lelah. Vale pasien, Baskara Wijoyo. Aku dan Pramono Hadikusumo bergegas mendekat. Kami, dok. Bagaimana kondisi putra saya? Dokter itu menatap kami, menggelengkan kepala, dan menghela napas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien mengalami cedera otak parah akibat benturan keras. Krisisnya sudah terlewati, dan nyawanya terselamatkan. Tapi, ia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang paling tidak menyakitkan. Tapi cedera otaknya terlalu parah, kemungkinan untuk sadar kembali sangat tipis. Kemungkinan besar ia akan hidup dalam kondisi vegetatif. Kondisi vegetatif. Dua kata itu menghantam kepalaku seperti palu tak terlihat. Meskipun aku tidak lagi mencintainya, pria yang pernah menjadi suamiku itu harus menjalani sisa hidupnya sebagai tubuh tanpa jiwa. Sepenggal hatiku terasa perih. Namun, orang yang benar-benar hancur adalah Clara. Tidak. Itu tidak mungkin. Teriaknya seperti orang gila.
Mas Baskara tidak mungkin seperti ini. Dia sudah berjanji akan menikahiku, membuatku hidup kaya raya. Kalian semua bohong. Kalian semua menipuku. Ia mencoba menerobos masuk ke UGD, tapi ditahan oleh Satpam. Keserakahan dan keputusasaan telah mengubahnya menjadi binatang buas yang kehilangan akal. Lepaskan aku, Baskara, uangku, rumahku, mobilku, teriaknya sambil meronta-ronta. Kata-katanya yang diucapkan dalam kekacauan itu membuka segalanya. Orang-orang di sekitar kini paham. Mereka menatapnya dengan pandangan jijik. Ia datang bukan karena khawatir akan nyawa Baskara, tapi karena khawatir akan harta yang telah dijanjikan padanya. Bawa perempuan ini keluar, perintah Pramono Hadikusumo kepada tim keamanan. Jangan biarkan sampah ini mengotori tempat ini. Clara diseret oleh dua satpam berbadan tegap, sambil terus meneriakkan kata-kata kotor. Siluet merahnya yang mencolok lenyap di ujung koridor, menyisakan keheningan yang berat dan tragedi yang baru saja berakhir. Aku menatap pemandangan itu dengan hampa. Tidak ada rasa puas. Hanya kesedihan yang tak terbatas. Betapa mengerikannya keserakahan manusia. Itu bisa mengubah seorang wanita muda dan cantik menjadi iblis yang menginjak-injak nyawa dan moralitas. Ibu mertuaku, Rismawati, tiba di rumah sakit tak lama setelah itu, mungkin dihubungi oleh seseorang. Begitu melihat aku dan Pramono Hadikusumo berdiri di depan UGD, bukannya menanyakan kondisi putranya, ia malah mulai berteriak ke wajahku. Kamu, perempuan sialan, kamu yang membuat anakku seperti ini. Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Sekarang anakku jadi begini, puas kamu. Kata-katanya yang berbisa menggema di koridor. Pramono Hadikusumo tidak tahan lagi dan berteriak, tutup mulutmu. Apa kau tahu apa yang sudah dilakukan anak kesayanganmu itu? Dia mengurung anak istrinya yang sakit di gudang, lalu pergi bersenang-senang dengan pelakor itu sampai celaka. Ini semua salahnya sendiri, ini hukumannya. Rismawati sempat terdiam oleh amarah suaminya, namun tak lama ia kembali meninggikan suara. Kamu selalu saja membelanya. Selalu membela perempuan kampung ini. Apa dia sudah memberimu guna-guna? Pramono Hadikusumo gemetar karena marah, tangannya terangkat hendak menampar istrinya. Aku buru-buru menahannya. Ayah, sabar. Ini rumah sakit. Aku bisa merasakan, perang baru di keluarga kami telah dimulai. Di satu sisi adalah keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain adalah keegoisan buta yang kejam. Dan aku, yang tadinya korban, kini berdiri di tengah-tengah perang itu. Selama beberapa hari berikutnya, rumah sakit menjadi rumah keduaku. Hidupku terbagi dua. Separuh waktu kuhabiskan di bangsal anak merawat Bima, separuh lainnya kuhabiskan bolak-balik ke ICU memantau kondisi Baskara. Demam Bima sudah turun total, ia sudah bisa tertawa dan berceloteh seperti sedia kala. Namun, trauma malam itu sepertinya masih membekas. Ia terkadang terbangun dari tidur sambil menjerit dan menangis, mencari ayahnya dengan ketakutan. Setiap kali itu terjadi, hatiku terasa hancur. Aku hanya bisa memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya, dan membisikkan kata-kata penghiburan. Aku tahu, butuh waktu sangat lama untuk menyembuhkan luka yang terukir di jiwa rapuhnya. Baskara masih terbaring di sana, tak bergerak, tak merasakan apa-apa. Peralatan medis canggih di sekelilingnya mengeluarkan bunyi bip-bip yang teratur dan dingin, menjadi satu-satunya bukti bahwa ia masih ada di dunia ini. Para dokter mengatakan tidak ada kemajuan, otaknya tidak menunjukkan respons apapun. Ia benar-benar telah menjadi manusia vegetatif, bayangan dari dirinya sendiri. Aku mengunjunginya bukan karena cinta atau kewajiban. Cinta telah mati, dan kewajiban pun lenyap setelah perbuatannya. Aku datang mungkin karena sisa-sisa rasa kemanusiaan. Karena bagaimanapun juga, ia adalah ayah dari anakku. Aku menatap pria yang pernah menjadi segalanya bagiku. Hatiku kosong, tak ada cinta, tak ada benci, hanya perasaan asing yang menyakitkan. Setelah keributan di rumah sakit hari itu, Rismawati tidak lagi berani berteriak padaku. Kebenaran buruk tentang putra kesayangannya dan sikap tegas Pramono Hadikusumo sepertinya membuatnya sedikit gentar. Tapi aku tahu,
itu hanyalah keheningan sementara. Di dalam wanita itu masih ada gunung berapi penuh kebencian dan kedengkian yang menunggu waktu untuk meletus. Ia juga sering datang menjenguk Baskara, tapi selalu memilih waktu saat aku tidak ada. Ia datang dan pergi dalam diam, dan tatapannya padaku selalu setajam belati. Hidupku terus berjalan dalam kelelahan dan ketidakpastian. Hingga suatu sore, saat aku sedang mengupas apel untuk Bima, Pramono Hadikusumo masuk ke kamar. Ia tampak jauh lebih tua, tapi sorot matanya sangat tegas. Ia duduk di kursi, menatapku cukup lama, lalu membuka mulut, suaranya rendah dan jelas. "Sari, kamu tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Aku mengangkat kepala, menatapnya, tidak mengerti maksudnya. Bima sudah sehat. Dan Baskara mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Masa depanmu masih panjang. Kamu tidak bisa mengubur masa mudamu di rumah sakit dan dalam bayang-bayang orang yang sudah bukan dirinya lagi. "Tapi ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara gamang. "Saya tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa." "Pulanglah," jawab Pramono Hadikusumo tegas. "Dan mulailah belajar menjadi tuan atas hidupmu sendiri. Bukankah sudah kukatakan? Mulai sekarang, semua keputusan ada di tanganmu. Aku ingin kamu kembali bukan sebagai menantu yang penurut, tapi sebagai nyonya rumah ini." Kata-katanya membuatku terkejut. Bagaimana mungkin aku, yang seumur hidup hanya tahu urusan dapur dan mengurus anak, bisa memegang tanggung jawab perusahaan dan keluarga sebesar ini? "Saya tidak bisa, ayah. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Pramono Hadikusumo tersenyum. Senyum langka di wajahnya yang letih. Tidak ada orang yang tahu segalanya sejak lahir. Kalau tidak tahu, ya, belajar. Dulu saat aku memulai bisnis ini, aku juga hanya seorang teknisi tangan kosong. Yang penting bukan apa yang kamu tahu, tapi apakah kamu berani mencoba. Ia menatapku dalam-dalam. Tatapannya seolah menyuntikkan kekuatan tak terlihat ke dalam diriku. "Sari, kamu cerdas, sabar, dan yang terpenting, kamu punya hati yang baik. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak akan pernah dimiliki oleh Baskara dan ibu mertuamu. Ayah percaya kamu bisa. Lakukanlah, demi dirimu sendiri, dan demi masa depan Bima." Hari itu, aku dan putraku keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah besar yang pernah kupikir tak ingin kuinjak lagi. Tapi kali ini, sikapku benar-benar berbeda. Aku tidak akan lagi hidup seperti bayangan, seperti orang yang menumpang di rumahku sendiri. Aku kembali sebagai seseorang yang harus belajar berjuang untuk melindungi apa yang menjadi hakku. Saat melintasi ambang pintu yang familiar, Rismawati sedang duduk angkuh di sofa dengan tangan bersedekap, menatap kami dengan tatapan setajam silet. "Oh, sudah pulang. Kukira kau sudah pergi selamanya." Aku tidak berkata apa-apa, hanya menggandeng tangan Bima dan melewatinya. "Berhenti di situ," teriaknya. "Atas izin siapa kau keluar masuk rumah ini? Apa kau lupa aku ini masih ibu mertuamu?" Aku berhenti, perlahan berbalik, dan menatap lurus ke matanya. Di mataku, tak ada lagi rasa takut atau kepatuhan seperti dulu, yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. "Ibu, saya rasa saya tidak perlu meminta izin siapapun untuk kembali ke rumah saya sendiri dan membawa putra saya ke kamarnya." Sikapku membuat Rismawati terperangah. Ia tak pernah menyangka aku berani melawannya seperti ini. Kau. Ia terlalu marah hingga tak bisa melanjutkan kata-katanya. Tepat saat itu, Pramono Hadikusumo turun dari lantai atas. "Keributan apa lagi yang mau kau buat?" geramnya. "Sari baru saja pulang dari rumah sakit membawa Bima. Bukannya disambut dengan baik, kau malah cari gara-gara. Lihat ini." Rismawati bangkit. "Lihat perempuan ini. Dia sudah tidak punya sopan santun. Karena Baskara terbaring di sana, dia pikir bisa merebut semua harta keluarga ini, kan?" "Benar," jawab Pramono Hadikusumo dengan tegas. "Mulai sekarang, semua aset keluarga ini, semua urusan besar dan kecil di perusahaan, akan diputuskan oleh Sari." "Itu keputusanku. Kau tidak puas?" Rismawati ternganga, membeku di tempat.
Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rencana rahasianya untuk menguasai harta dan mengangkat putra dari kerabat jauhnya sebagai pewaris hancur dalam sekejap. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Bagus sekali permainan kalian, katanya sambil berdesis, lalu masuk ke kamarnya dengan marah. Aku tahu, sejak saat ini, perang di keluarga kami benar-benar dimulai. Tapi aku tidak lagi takut. Aku punya dukungan ayah mertuaku, dan yang terpenting, aku punya alasan untuk berjuang. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai beradaptasi dengan dunia yang sama sekali asing. Pramono Hadikusumo menjadi mentorku. Ia membawaku ke perusahaan, memperkenalkanku pada para direktur utama. Ia mengajariku cara membaca laporan keuangan, menganalisis pasar, dan bernegosiasi dengan mitra. Awalnya, semua terasa begitu baru dan rumit. Aku tidak mengerti apa-apa. Tapi dengan ketekunan dan kerja keras tanpa henti, perlahan-lahan aku mulai memahami. Aku begadang sampai jam 3 pagi untuk mempelajari dokumen. Aku datang paling awal dan pulang paling akhir, menghadiri setiap rapat, besar maupun kecil. Para direktur yang paling skeptis hingga karyawan biasa, semua terkejut dengan perubahanku dan perlahan mulai mengakuiku. Dalam proses mempelajari bisnis, aku menemukan banyak sekali kejanggalan. Pengeluaran yang tidak jelas, kontrak dengan nilai fantastis dengan perusahaan fiktif, anggaran proyek yang digelembungkan secara tidak wajar. Di setiap dokumen itu, ada tanda tangan Bhaskara. Ternyata ia bukan hanya seorang suami yang berselingkuh, tapi juga seorang penjahat yang telah menyalahgunakan jabatannya selama bertahun-tahun untuk menggelapkan dana perusahaan. Aku punya firasat. Clara bukan satu-satunya wanita dalam hidup Bhaskara, dan perjalanan ke Bali yang naas itu mungkin bukan sekadar liburan biasa. Semakin dalam aku menyelami tumpukan dokumen perusahaan, semakin bulu kudukku berdiri. Dunia bisnis yang dibangun oleh Bhaskara dan keluarganya tidaklah segemerlap dan setransparan kelihatannya. Itu adalah jaring laba-laba yang kusut oleh hubungan gelap, angka-angka yang dimanipulasi dengan canggih, dan uang dalam jumlah besar yang lenyap tanpa jejak. Tanda tangan Bhaskara di setiap lembar kertas seolah menertawakan kenaifanku selama bertahun-tahun. Kukira ia suami yang kompeten dan berdedikasi pada pekerjaan. Ternyata, kompetensinya digunakan untuk menguras darah dan keringat ayahnya sendiri. Pramono Hadikusumo, setelah menyerahkan kekuasaan padaku, seolah telah meletakkan beban berat. Ia tidak lagi campur tangan secara langsung dalam operasional, hanya berperan sebagai penasihat dan guru yang sabar. Setiap malam setelah Bima tertidur, kami berdua duduk di antara tumpukan dokumen, bekerja. Ia mengajariku cara mengenali kontrak yang merugikan, cara melacak aliran dana, dan cara melihat kebohongan di balik angka. Dalam bisnis, jangan pernah mempercayai siapapun sepenuhnya. Bahkan orang terdekatmu sekalipun, katanya sambil menatap jauh. Keserakahan bisa mengubah kawan menjadi lawan. Kata-katanya terdengar seperti kesimpulan pahit atas tragedi keluarganya sendiri, dan itu menusuk hatiku. Aku memutuskan untuk mulai menyelidiki dari pos pengeluaran terbesar dan paling tidak wajar. Perhatianku tertuju pada serangkaian transaksi rutin bulanan ke sebuah perusahaan dengan nama yang sangat meyakinkan, PT Nusantara Desain Interior. Setiap transfer bernilai ratusan juta rupiah, dengan keterangan biaya konsultasi proyek. Anehnya, perusahaan ini tidak pernah muncul dalam daftar mitra resmi perusahaan kami. Aku bertanya pada Pramono Hadikusumo, tapi ia pun menggeleng, tidak pernah mendengar nama itu. Perusahaan fiktif? Atau ini adalah corong pencucian uang Bhaskara? Aku memutuskan untuk mencari tahu tentang perusahaan ini. Aku meminta bantuan Budi Setiawan, kepala departemen yang masih muda, cerdas, dan sangat loyal pada Pramono Hadikusumo. Ia adalah salah satu dari sedikit orang di perusahaan yang tidak termasuk dalam lingkaran Rismawati atau Bhaskara. Setelah mendengar penjelasanku, Pak Budi langsung setuju tanpa ragu. Jangan khawatir Bu, serahkan ini pada saya. Saya juga sudah lama merasa ada banyak keanehan, tapi tidak punya kesempatan untuk bertindak. Hanya dalam 2 hari, Pak Budi membawakanku sebuah map, informasi di dalamnya membuatku terperangah.
PT Nusantara Desain Interior memang ada, tapi bukan perusahaan konsultan konstruksi. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain interior mewah dan penjualan furnitur, dan pemilik sekaligus direktur resminya adalah Clara Santoso. Darahku terasa dingin. Jadi begitu. Baskara telah merekayasa kontrak dengan kedok biaya konsultasi untuk menyalurkan dana perusahaan kepada selingkuhannya. Ia tidak hanya memberinya uang jajan, tapi juga sebuah perusahaan. Perasaannya pada wanita itu mungkin bukan sekadar nafsu sesaat, tapi itu belum semuanya. Pak Budi menemukan petunjuk yang lebih krusial. Bu, lihat ini. Ia menunjuk alamat yang tertera di surat izin usaha PT Nusantara. Tidakkah alamat ini terasa familiar? Aku menyipitkan mata. Alamat itu adalah sebuah apartemen mewah yang baru dibangun di kawasan SCBD Jakarta. Aku membeku. Itu adalah apartemen yang sama dengan yang dibeli Baskara dengan alasan investasi untuk masa depan, yang katanya akan disewakan untuk menghasilkan uang. Ternyata, masa depan yang ia maksud adalah masa depan bersama Clara. Tepat di depan mataku, dengan uang hasil kerja keras keluargaku, mereka membangun sarang mereka sendiri. Rasa sakit karena amarah dan pengkhianatan kembali menghantamku. Kukira aku sudah mati rasa, tidak akan merasakan apa-apa lagi. Ternyata tidak. Luka ini masih terlalu dalam. Aku pernah sekali ke apartemen itu. Baskara berbohong, katanya untuk melihat-lihat unit pameran. Aku masih ingat betul perasaanku saat itu, terpesona oleh kemewahan dan desain modernnya. Aku juga masih ingat suaranya yang berbisik di telingaku. Nanti, ayah akan belikan rumah yang lebih bagus dari ini, untuk Mama dan Bima. Semuanya bohong, sebuah sandiwara yang sempurna. Bu, saya juga menemukan ini. Suara Pak Budi membawaku kembali ke kenyataan. Ia menyerahkan sebuah flash disk. Ini rekaman CCTV dari koridor apartemen itu. Cukup sulit untuk mendapatkannya. Dengan tangan gemetar, aku mencolokkan flash disk itu ke laptop. Video muncul. Itu adalah rekaman pada sore hari di hari kecelakaan Baskara. Di dalam video, Baskara dan Clara keluar dari lift sambil bergandengan tangan, tertawa bahagia. Di tangan Baskara ada koper yang kubelikan untuknya. Mereka tidak pergi ke Bali. Tujuan mereka adalah apartemen ini. Mereka berencana memulai liburan romantis mereka di sana. Aku mempercepat video. Sekitar 2 jam kemudian, Baskara pergi sendirian. Ia tampak terburu-buru, berjalan sambil berbicara di telepon. Wajahnya sedikit tegang. Ia masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Mungkin saat itulah ia menerima telepon urusan mendadak, lalu melaju ke jalan tol dan mengalami kecelakaan naas itu. Perjalanan ke Bali hanyalah kebohongan untuk menipuku. Surga yang sesungguhnya ternyata begitu dekat. Kututup laptop. Kepalaku pusing. Bukti-bukti ini lebih dari cukup untuk membongkar wajah asli Baskara dan Clara. Tapi aku tidak ingin berhenti di sini. Seseorang yang bisa merancang sandiwara serumit ini selama bertahun-tahun, dosanya pasti tidak hanya sebatas penggelapan dana perusahaan dan perselingkuhan. Aku punya firasat kuat bahwa kecelakaan Baskara mungkin bukan sekadar kebetulan. Dan di balik proyek-proyek yang ia tangani, mungkin tersimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan di tangan, aku bisa saja langsung meledakkannya, menghancurkan Clara secara sosial dan membuat Rismawati tak berani mengangkat kepala, tapi aku tidak melakukannya. Serangan mendadak hanya akan memberikan kepuasan sesaat, tidak akan menyelesaikan akar masalah. Lagi pula, firasatku tentang rahasia gelap Baskara yang lain membuatku harus bertindak lebih hati-hati. Aku harus mengupas lapis demi lapis kemunafikannya, perlahan tapi pasti, sampai kebenaran yang busuk di dalamnya terungkap sepenuhnya. Alih-alih langsung menyerang mereka, aku memutuskan untuk memotong sumber kehidupan mereka terlebih dahulu. Uang. Rencanaku dimulai pada suatu Senin pagi yang cerah. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, memilih setelan kerja berwarna biru navy yang elegan, dan merias wajahku tipis namun memberikan kesan tajam. Di cermin, aku bukan lagi Sari yang lemah dan penurut. Di mataku ada ketegasan dan sedikit sorot dingin. Hari ini,
Aku akan melancarkan langkah pertamaku. Begitu tiba di kantor, aku segera memanggil tim keuangan dan Pak Budi untuk rapat darurat. Di tengah kebingungan semua orang, aku memberikan perintah tegas. Mulai hari ini, saya minta semua peninjauan ulang dan pembayaran untuk kontrak konsultasi dengan PT Nusantara Desain Interior dihentikan sementara. Pada saat yang sama, bekukan juga semua kartu kredit tambahan perusahaan yang diterbitkan untuk non-karyawan. Kepala tim keuangan, seorang wanita paruh-baya yang merupakan orang kepercayaan Rismawati, langsung menentang. Bu Sari, itu tidak bisa. Kontrak dengan Nusantara disetujui langsung oleh Pak Baskara dan sudah berjalan lancar selama 2 tahun. Dan untuk kartu tambahan, salah satunya digunakan oleh Ibu Rismawati, Ibunda Presdir. Jika kita bekukan sepihak dan beliau tahu. Aku memotong kata-katanya. Suaraku tidak keras, tapi cukup berwibawa untuk membuat seluruh ruangan hening. Maaf, tadi Anda bilang apa, Ibunda Presdir? Setahu saya, Ketua Dewan Direksi saat ini adalah Bapak Pramono Hadikusumo. Ibu mertua saya, Ibu Rismawati, tidak memegang jabatan apapun di perusahaan ini. Lalu atas dasar apa beliau menggunakan kartu kredit perusahaan dengan limit tak terbatas? Kepala tim keuangan terdiam, wajahnya pucat. Dan mengenai Nusantara, lanjutku sambil menatap satu persatu orang di ruangan dengan tajam. Saya curiga perusahaan ini adalah perusahaan cangkang yang didirikan untuk tujuan pencucian uang. Saya sudah meminta tim hukum untuk melakukan investigasi. Sampai ada hasil resmi, semua transaksi harus dihentikan. Ini adalah perintah saya, sebagai orang yang diberi mandat oleh Bapak Pramono untuk sementara memimpin perusahaan. Apa ada yang keberatan? Ruangan itu sunyi senyap. Kekuasaan yang diberikan Pramono Hadikusumo padaku kini mulai menunjukkan kekuatannya. Tak ada yang berani membantah. Seperti yang kuduga, hanya dalam beberapa jam, badai pun datang. Yang pertama menelepon adalah Rismawati. Ia sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah, dan kartu hitam yang biasa ia gunakan ditolak. Kamu, apa yang sudah kau lakukan pada kartuku? Suaranya terdengar melengking penuh amarah dari seberang telepon. Beraninya kau memblokir kartuku. Kau lupa siapa aku? Hah? Aku menjawab dengan nada tenang dan datar. Ibu, saya hanya menjalankan prosedur perusahaan. Kartu kredit korporat hanya diterbitkan untuk karyawan dengan tujuan pekerjaan. Karena ibu bukan karyawan, maka kartu itu harus ditarik. Kau berani mengguruiku. Ini perusahaan keluarga kami. Hakku untuk menggunakannya sesukaku. Ibu, perusahaan adalah badan hukum yang independen, bukan milik pribadi siapapun. Untuk pengeluaran pribadi ke depannya, silakan gunakan uang pribadi ibu. Aku berkata begitu lalu menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk memaki lebih lanjut. Aku bisa membayangkan ekspresinya sekarang. Pasti murka. Sumber dana tak terbatasnya telah terputus. Kehidupan mewahnya, hari-hari di mana ia berbelanja tanpa melihat label harga, kini telah berakhir. Berikutnya yang datang adalah Clara. Alih-alih menelepon, ia langsung datang ke kantor. Penampilannya masih glamor, tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri dan keangkuhan seperti dulu. Ia dihentikan di lobi. Aku mengamatinya dari layar CCTV di ruanganku. Ia berpura-pura memelas, mengatakan pada resepsionis bahwa ada urusan darurat yang harus dilaporkan padaku. Aku menyuruh mereka membiarkannya naik. Begitu masuk ke ruanganku, Clara melihat sekeliling dengan tatapan iri. Mbak Sari, mulainya dengan suara manis yang dibuat-buat. Saya dengar kontrak dengan perusahaan kami dihentikan sementara ya. Apa ada kesalahpahaman? Kontrak kita kan masih berlaku? Aku bersandar di kursi, memutar-mutar pena di tanganku. Tidak ada kesalahpahaman, Mbak Clara. Hanya saja, perusahaan kami sedang dalam tahap evaluasi ulang efektivitas mitra kerja. Dan menurut penilaian kami, perusahaan Anda, selain menerima transfer dana rutin setiap bulan, tidak memberikan nilai konsultasi nyata apapun. Wajah Clara berubah. Apa maksud Anda?
Kontrak itu disetujui langsung oleh Mas Baskara. Dia yang paling tahu nilai yang kami berikan. Oh begitu? Aku tertawa sinis. Kalau begitu, boleh saya lihat laporan kerja, berita acara serah terima, atau hasil konsultasi apapun yang telah perusahaan Mbak lakukan untuk kami selama 2 tahun ini? Clara terdiam. Tentu saja ia tidak punya. Semuanya adalah kontrak palsu. Anda sengaja mempersulit saya, kan? Kalau Mas Baskara tahu, dia tidak akan tinggal diam. Ia mulai mengancam. Aku bangkit dari kursi, mendekatinya, dan berbisik di telinganya, cukup agar hanya kami berdua yang mendengar. Mas Baskara? Menurutmu, apa yang bisa dia lakukan padaku sekarang? Atau mungkin, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri? Apartemen di SCBD yang kau tinggali itu, kau pikir aku tidak tahu uangnya dari mana? Mobil sport yang kau pakai, kau pikir aku tidak tahu siapa yang bayar? Ingat, Mbak Clara, apa yang bukan milikmu, cepat atau lambat harus dikembalikan. Mungkin. Beserta bunganya. Seluruh tubuh Clara gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dengan campuran rasa takut dan benci. Ia tidak menyangka aku tahu segalanya sedetail ini. Keluar, kataku dengan suara sedingin es, sebelum saya panggil keamanan. Clara mundur terhuyung-huyung. Tak berani berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan lari terbirit-birit seperti dikejar hantu. Langkah pertamaku berhasil dengan sempurna. Aku telah memotong 2 lintah yang selama ini menghisap darah perusahaan. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Binatang buas yang terpojok akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dan firasatku mengatakan, Rismawati dan Clara tidak akan tinggal diam. Perang yang sesungguhnya, mungkin baru akan dimulai. Seperti yang kuduga, keheningan Rismawati dan Clara hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah sumber keuangan mereka terputus dan kehidupan mewah mereka terenggut, kedua wanita itu tidak lagi punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dan orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan adalah orang yang paling nekat. Serangan balik mereka tidak menargetkan perusahaan atau harta benda. Mereka menargetkan satu-satunya hal yang kupedulikan, dan yang kini menjadi kelemahan terbesarku, nama baikku. Mereka ingin menghancurkanku, menjadikanku pesakitan di mata publik, agar aku tidak lagi bisa mengangkat kepala dan melawan. Badai itu dimulai dengan desas-desus dan gosip yang disebarkan secara sengaja, awalnya di internal perusahaan. Orang-orang mulai berbisik di belakangku, menyebutku istri yang kejam. Istri yang memanfaatkan suaminya yang tak berdaya untuk bersekongkol dengan ayah mertuanya merebut kekuasaan. Istri yang ternyata adalah ular yang dipelihara di rumah, yang kini menggigit tuannya. Aku tahu betul, gosip itu menyebar dari kepala tim keuangan, orang kepercayaan Rismawati. Aku mengabaikannya. Hati manusia sulit ditebak, dan mulut dunia lebih sulit lagi dikendalikan. Aku hanya fokus pada pekerjaan, percaya bahwa tindakanku akan menjadi jawaban yang paling nyata. Tapi aku terlalu meremehkan kelicikan mereka. Ketika gosip internal tidak cukup untuk menjatuhkanku, mereka memutuskan untuk membawa cerita ini keluar, menjadikannya sebuah drama tragis yang menguras air mata publik. Suatu pagi, saat aku baru tiba di kantor, Pak Budi berlari masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Bu, gawat. Lihat ini. Ia meletakkan tablet di mejaku, menampilkan sebuah artikel dari media gosip online. Judul berita yang besar dan provokatif di halaman depan menghantam mataku, eksklusif, kebenaran mengejutkan menantu konglomerat, suami koma, diduga selingkuh dan rebut harta. Di bawahnya, ada artikel panjang yang ditulis dengan gaya sentimental, yang tak akan bisa dibaca tanpa air mata. Artikel itu melukiskan cerita yang sepenuhnya direkayasa. Aku dan Baskara tadinya adalah pasangan bahagia, tapi aku berubah hati dan berselingkuh dengan pria lain. Mereka mengisyaratkan pria itu adalah Pak Budi Setiawan, yang kini membantuku. Baskara, setelah mengetahui hal ini, mengalami kecelakaan saat mengemudi dalam kesedihan yang mendalam. Tak berhenti di situ, artikel itu menuduhku tidak pernah menjenguk suamiku di rumah sakit, bersekongkol dengan ayah mertuaku untuk merebut perusahaan, mengusir ibu mertuaku dari rumah, dan memutus semua dukungan finansialnya.
Artikel itu dilengkapi dengan foto-foto yang diambil secara sengaja. Foto aku dan Pak Budi bekerja lembur bersama di kantor diberi keterangan, dua sejoli menikmati masa depan di belakang punggung suami yang malang. Foto Rismawati menangis di depan gerbang rumah foto yang diambil saat ia datang membuat keributan diberi keterangan, ibu tua yang diusir menantunya di tengah malam. Dan yang paling menjijikkan, foto Baskara terbaring di ranjang rumah sakit yang diambil diam-diam dari jauh, dengan tulisan, suami malang yang ditinggalkan di saat terpuruk. Darahku mendidih, aku tidak percaya mereka bisa sejahat ini. Mereka tidak hanya memutarbalikkan fakta, tapi juga menggunakan kondisi tragis putra dan suami mereka sendiri untuk memfitnahku. Siapa yang memberikan mereka informasi ini? Siapa yang menulis artikel jahat ini? Bu, berita ini menyebar dengan cepat sekali, suara Pak Budi penuh kekhawatiran. Di media sosial, di forum-forum online, semua orang membicarakan ibu. Mereka menyebut ibu. Ia tidak melanjutkan. Menyebutku apa? Katakan saja, tidak apa-apa. Pelakor paling kejam. Perempuan ular. Aku memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam untuk menahan amarah yang membuncah. Ini adalah permainan media yang terencana. Mereka menggunakan tekanan opini publik untuk menghancurkanku. Ponselku mulai berdering tanpa henti. Mitra bisnis, investor, bahkan teman-teman lama, semua menelepon untuk menanyakan kebenarannya. Kotak masuk email kantor penuh dengan pesan kecaman dan kutukan. Saham perusahaan yang baru mulai pulih, kini menunjukkan tanda-tanda akan kembali anjlok. Bu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa kita perlu mengadakan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi? Tanya Pak Budi cemas. Aku menggeleng. Tidak. Semakin kita klarifikasi sekarang, mereka akan semakin berpikir kita sedang menutupi sesuatu. Semakin kita besar-besarkan, kita justru masuk ke perangkap mereka. Mereka ingin kita panik dan kehilangan arah. Jadi kita diam saja, Bu? Tentu tidak. Aku membuka mata. Sorot mataku dingin dan penuh tekad. Kalau mereka ingin bermain, aku akan meladeninya. Tapi aku tidak akan bermain dengan aturan mereka. Pak Budi, tolong cari tahu siapa wartawan brengsek yang menulis artikel ini, dan media mana yang pertama kali menerbitkannya. Aku ingin tahu siapa dalang di balik mereka. Aku tahu, cara terbaik memadamkan api bukanlah dengan menyiramkan air ke kobaran apinya, tapi dengan mencari dan memutus sumber oksigennya. Rismawati dan Clara hanyalah boneka. Pasti ada dalang yang lebih cerdas dan lebih licik di belakang mereka. Seseorang yang tahu cara memanfaatkan media, yang paham cara memainkan psikologi massa. Mungkinkah Clara, dengan koneksinya di dunia hiburan, meminta bantuan pihak tertentu? Perang ini bukan lagi sekadar pertikaian keluarga. Ini telah menjadi perang di panggung media. Perang di mana satu kesalahan kecil bisa membuatku kehilangan segalanya. Tapi aku tidak takut. Mereka terlalu meremehkanku. Mereka pikir, wanita yang hanya tahu urusan dapur akan dengan mudah hancur di hadapan amukan massa. Mereka tidak tahu, cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Dan seorang wanita yang terpojok demi mempertahankan nama baik dan anaknya, akan lebih menakutkan dari badai manapun. Badai media ternyata lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Namaku menjadi perbincangan di semua portal berita online dan komunitas media sosial. Fotoku diubah menjadi meme-meme jahat dan disebarkan. Orang-orang mengarang cerita tentang masa laluku, mengubahku dari seorang yatim piatu yang malang menjadi wanita licik yang sejak awal sudah merencanakan untuk mengincar harta. Tekanan publik adalah senjata yang tak terlihat, namun daya rusaknya luar biasa. Karyawan di kantor mulai menatapku dengan pandangan berbeda. Ada keraguan dan jarak yang terasa. Beberapa mitra bisnis menunda penandatanganan kontrak baru. Kapal yang baru saja susah payah coba ku naikkan, kini terancam karam kembali. Tapi yang paling terluka bukanlah aku. Suatu sore, aku menjemput Bima di sekolahnya. Ia tidak berlari menyambutku seperti biasa. Ia berjalan gontai dengan kepala tertunduk, matanya sembab. Bima, kenapa, nak? Ada yang ganggu kamu? Aku berlutut, bertanya dengan cemas. Anakku tidak menjawab,
hanya menggelengkan kepala, lalu membenamkan wajahnya di pelukanku dan menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya erat. Hatiku hancur. Aku tahu kenapa putraku menangis. Gosip jahat itu tidak hanya menyerangku, tapi juga telah menancapkan belati beracunnya ke jiwa rapuh putraku. Malam itu, aku menelepon Pramono Hadikusumo dan menceritakan segalanya. Dari seberang telepon, suaranya terdengar berat karena amarah, namun sangat tenang. Aku tahu. Tadi pagi pengacara perusahaan sudah melapor. Jangan khawatir. Itu hanya permainan kotor. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Urusan di luar, biar ayah yang tangani. Tapi ayah, Bima, suaraku tersekat. Aku tahu. Untuk beberapa hari ke depan, biarkan Bima tinggal di rumah utama keluarga. Di sana ada yang menjaga dan tidak akan ada yang mengganggunya. Dan kau harus lebih kuat. Inilah saatnya untuk membuktikan kemampuanmu. Kata-katanya seperti obat penenang, mengembalikan ketenanganku. Ya, aku tidak boleh hancur. Aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk putraku. Selagi aku menyingkir sejenak dari pusat badai, Pak Budi bergerak dengan sangat efisien. Ia berhasil menemukan orang di balik artikel pertama itu. Seorang wartawan lepas bernama Doni. Ia terkenal di industrinya sebagai orang yang akan melakukan apa saja demi uang. Dan orang yang memberikan informasi, foto, serta sejumlah besar uang kepada Doni adalah Clara. Ia menggunakan koneksi dunianya untuk melancarkan serangan ini. Namun, ada satu detail yang menarik perhatianku. Menurut laporan Pak Budi, uang yang dibayarkan Clara kepada Doni dan jaringan medianya adalah jumlah yang sangat besar, yang tidak mungkin ia miliki dengan kondisi keuangannya saat ini. Dari mana uang itu berasal? Sumber dana Rismawati sudah kuputus, dan kontrak Clara juga sudah dihentikan. Mungkinkah ada pihak ketiga, seorang penyandang dana misterius yang mengatur semua ini dari belakang? Pikiran itu membuatku merinding. Perang ini sepertinya jauh lebih rumit dari yang kukira. Tapi siapapun dia, tujuanku saat ini adalah memadamkan api ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan membuat mereka yang menyulut api datang sendiri membawa air untuk memadamkannya. Aku memutuskan untuk tidak mengadakan konferensi pers atau berdebat di media. Aku akan membangun panggungku sendiri, mengundang mereka semua, dan membiarkan mereka memainkan drama terakhir mereka. Aku menyampaikan rencanaku pada Pramono Hadikusumo. Awalnya ia sedikit ragu karena rencana ini cukup berisiko, tapi setelah mendengar penjelasanku, ia sepenuhnya yakin. Baik. Lakukan sesuai keinginanmu. Ayah akan siapkan semuanya. Rencanaku sederhana. Aku akan mengadakan pertemuan keluarga besar dengan dalih mediasi untuk menyelesaikan konflik dan demi masa depan Bima. Tamu yang diundang bukan hanya Rismawati dan Clara, tapi juga para tetua paling berpengaruh di keluarga besar Hadikusumo. Dan, aku akan secara tidak sengaja membocorkan informasi pertemuan ini kepada wartawan Doni. Aku yakin ia tidak akan melewatkan kesempatan eksklusif seperti ini. Panggung telah disiapkan, naskah telah siap. Kini tinggal menunggu para aktor utamanya berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap sempurna yang telah kupasang. Pertemuan dijadwalkan pada akhir pekan, di pendopo rumah utama keluarga Hadikusumo. Tempat ini memiliki makna simbolis. Tempat yang menunjukkan otoritas, tempat di mana kehormatan dan etika keluarga dijunjung tinggi. Dan hari ini, tempat ini akan menjadi saksi jatuhnya mereka yang telah melakukan perbuatan paling kotor atas nama kehormatan keluarga. Aku dan Pramono Hadikusumo tiba lebih awal untuk menyiapkan segalanya. Alih-alih setelan kerja, aku mengenakan kebaya putih sederhana dari sutra dengan riasan tipis. Aku ingin tampil bukan sebagai pebisnis wanita yang dingin, tapi sebagai seorang menantu dan seorang ibu. Rismawati dan Clara tiba bersamaan. Rismawati masih memasang wajah korban, matanya dibuat sembab, dan ia bertingkah seolah harus dipapah untuk berjalan. Clara mengenakan gaun hitam, tampak sopan, namun tak bisa menyembunyikan sorot mata penuh kemenangan. Ia mungkin berpikir aku akhirnya menyerah dan memohon pengampunan di hadapan pengadilan keluarga.
para tetua keluarga pun berdatangan. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah berumur dan disegani. Tatapan mereka padaku bercampur antara selidik dan prihatin. Aku tahu gosip itu telah cukup memengaruhi pemikiran mereka. Setelah semua duduk, aku bangkit dan menundukkan kepala pada semua orang. Paman, bibi, para sesepuh sekalian. Hari ini, dengan segala kerendahan hati, saya memberanikan diri mengumpulkan para sesepuh di sini karena saya ingin menyelesaikan semua konflik dan kesalahpahaman yang terjadi di keluarga kami. Saya sadar, hal-hal yang tidak baik ini telah mencoreng nama baik keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suaraku tulus dan rendah hati. Melihat itu, Rismawati memulai aktingnya. Sari, syukurlah kau sadar akan kesalahanmu, isaknya. Ibu mana yang tidak sayang anak, menantu mana yang tidak berbakti pada suami? Hanya saja. Belum selesai ia bicara, beberapa wajah asing muncul dari luar pintu. Tangan mereka membawa kamera dan perekam video. Pesta yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kemunculan para wartawan yang tiba-tiba membuat suasana di pendopo yang sudah tegang menjadi semakin mencekik. Para tetua keluarga mengerutkan kening, tampak tidak senang. Rismawati dan Clara saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka mengira ini adalah pasukan yang mereka siapkan untuk menekanku, untuk mengubah pertemuan keluarga ini menjadi pengadilan terbuka di mana aku adalah terdakwanya. Pramono Hadikusumo hendak bangkit dan memerintahkan keamanan untuk mengusir mereka, tapi aku diam-diam menggelengkan kepala, menenangkannya, semuanya berjalan sesuai skenarioku. Mohon maaf, para sesepuh. Sepertinya ada yang membocorkan informasi keluar, kataku, berpura-pura sedikit panik. Tapi karena sudah begini, saya rasa justru lebih baik. Di hadapan media, semuanya akan menjadi lebih adil dan transparan. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Mendengar kata-kataku, ekspresi Rismawati dan Clara semakin pongah. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa para wartawan ini termasuk Doni diundang oleh informan rahasia yang kusiapkan, dan amplop yang mereka terima jauh lebih tebal dari yang dibayarkan oleh Clara. Baiklah, karena kau sudah berkata begitu, kata salah satu tetua yang paling dihormati. Mari kita mulai. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Rismawati tidak memberiku kesempatan bicara. Ia langsung bangkit dan memulai drama air matanya. Ia menceritakan kembali kisah yang telah direkayasa dengan sempurna di media. Bagaimana aku berubah hati, betapa menderitanya ia saat mengetahui perselingkuhan menantunya, bagaimana aku merebut harta dan mengusirnya dari rumah. Aktingnya begitu meyakinkan hingga aku sendiri nyaris percaya pada kisah tragis itu. Lensa kamera terus menyorotnya, lampu kilat tak henti-hentinya menyala. Setelah ia selesai, Clara menyusul. Alih-alih menangis, ia berpura-pura menjadi pihak ketiga yang berhati nurani, yang tak tahan melihat ketidakadilan. Para sesepuh, saya dan Mas Baskara hanyalah teman baik, katanya dengan suara tulus. Karena kedekatan kami, saya menjadi saksi utama betapa menderitanya dia setelah dikhianati oleh Mbak Sari. Saya sudah berkali-kali menasihati Mbak Sari untuk berpikir ulang dan kembali ke keluarganya, tapi tidak didengarkan. Bahkan, ia berhenti, seolah ragu. Dia bilang, dia tidak bisa hidup selamanya dengan suami yang sebentar lagi tidak berguna. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantungku. Kejam. Kekejamannya melampaui batas. Ia tidak hanya memfitnahku, tapi juga mengucapkan kata-kata paling kejam tentang pria yang ia klaim sebagai teman baiknya. Pendopo menjadi riuh. Semua tatapan menuduh dan mencela tertuju padaku. Wartawan Doni, dengan wajah pongah, terus mencatat sesuatu. Drama mereka sempurna. Mereka berhasil menjadikanku pesakitan yang tak termaafkan. Aku hanya mendengarkan semuanya dalam diam. Tidak memotong, tidak membantah. Kubiarkan mereka berakting, kubiarkan mereka membuka sendiri wajah palsu dan kotor mereka. Ketika ruangan itu penuh dengan bisikan dan aku menjadi pusat penghakiman, aku perlahan bangkit berdiri. Sudah selesai bicaranya, suaraku anehnya tenang. Ketenanganku membuat semua orang terkejut. Mereka mungkin mengira aku akan hancur atau memohon,
bukan menunjukkan sikap seperti ini. Drama kalian berdua sungguh luar biasa, aku bertepuk tangan pelan, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan. Jika saya bukan pemeran utamanya, saya pun akan percaya. Tapi sayangnya, hari ini saya datang bukan untuk mendengarkan drama kalian, saya datang untuk menunjukkan sebuah drama yang lain. Sebuah drama bernama Kebenaran. Setelah berkata begitu, aku memberi isyarat pada Pak Budi. Ia menyambungkan laptop ke layar proyektor besar yang sudah disiapkan. Pertama-tama, mari kita saksikan persahabatan erat antara Mbak Clara dan suami saya. Rekaman CCTV dari apartemen mewah itu diputar di layar. Saat adegan Baskara dan Clara bergandengan tangan dan berpelukan mesra muncul dengan jelas, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Wajah Clara pucat pasi. Tidak. Itu video editan. Editan? Aku tertawa dingin. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Bukti transfer bertubi-tubi dari rekening Baskara ke Clara, serta dokumen pembelian rumah dan mobil atas nama Clara, muncul satu persatu di layar. Mbak Clara, persahabatanmu dengan suamiku ternyata sangat mahal, ya. Seharga 1 unit apartemen dan 1 mobil sport. Rupanya persahabatanmu bisa diukur dengan uang. Clara hancur. Ia terduduk lemas di kursinya, tak bisa berkata apa-apa. Kini, semua tatapan beralih padanya, penuh dengan penghinaan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang penderitaan ibu mertua saya. Aku beralih ke Rismawati. Ibu bilang saya mengusir ibu dari rumah dengan kejam, ya? Kalau begitu, apakah ibu masih ingat percakapan ini? Rekaman suara yang diam-diam kurekam di ruang kerja Baskara pada malam setelah ia mengurung kami di gudang, diputar. Suara melengking dan berbisa Rismawati terdengar jelas. Lihat perempuan ini. Dia sudah tidak punya sopan santun. Karena Baskara terbaring di sana, dia pikir bisa merebut semua harta keluarga ini, kan? Lalu disusul suara tegas Pramono Adikusumo. Mulai sekarang, semua aset keluarga ini, semua urusan besar dan kecil di perusahaan, akan diputuskan oleh Sari. Setelah rekaman itu selesai, semua orang kini tahu kebenarannya. Bukan aku yang mengusirnya, tapi dialah yang pergi dengan marah setelah kehilangan kekuasaan dan tidak bisa lagi menggelapkan uang perusahaan, lalu memfitnahku. Dan terakhir, suaraku menjadi tegas, tatapanku lurus ke arah Rismawati dan Clara. Kebenaran tentang tuduhan saya berselingkuh dan merebut harta. Aku memutar rekaman terakhir. Rekaman percakapan antara Pak Budi dengan wartawan Doni yang direkam diam-diam. Di dalam rekaman itu, Doni mengakui segalanya. Clara Santoso yang menyewa saya. Dia kasih uang besar, kasih semua info dan fotonya. Dia minta saya tulis berita seheboh mungkin untuk membuat Bu Sari hancur. Katanya kalau Bu Sari hancur, dia bisa dapat semuanya dan tidak akan melupakan jasa saya. Semua konspirasi, semua permainan kotor, terungkap di bawah terang. Pendopo diliputi keheningan yang menakutkan. Para tetua keluarga wajahnya pucat karena marah. Para wartawan seperti lebah yang sarangnya diganggu, mengarahkan kamera mereka pada 2 wanita yang kini tampak linglung tanpa sisa-sisa harga diri. Rismawati dan Clara kalah telak. Mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mereka terkubur dalam aib dan skandal. Drama mereka telah berakhir, tapi drama milikku, babak penghakiman terakhir, tirainya belum diturunkan. Pertemuan keluarga itu berakhir dalam kekacauan dan aib bagi Rismawati dan Clara. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, mereka tak bisa berkutik. Para tetua keluarga, setelah mengetahui kebenarannya, menjadi sangat marah. Mereka, atas nama keluarga, menundukkan kepala meminta maaf padaku dan Pramono Hadikusumo atas kesalahpahaman mereka, dan pada saat yang sama, memutuskan hubungan dengan Rismawati, menganggapnya sebagai aib keluarga. Dari seorang wanita yang berkuasa dan disegani, Rismawati kini kehilangan segalanya, uang, kehormatan, dan pengakuan keluarga. Ia pingsan di pendopo dan dilarikan ke rumah sakit di tengah tatapan dingin semua orang. Clara dikerumuni oleh para wartawan. Ia panik dan mencoba melarikan diri, tapi sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan setajam pisau terus menghujaninya.
Mbak Clara, benarkah Anda yang menyuruh memfitnah Bu Sari? Apa sebenarnya hubungan Anda dengan Pak Baskara? Apakah uang untuk membeli rumah dan mobil itu adalah dana ilegal? Topeng palsunya telah terkoyak. Karier model yang susah payah ia bangun, citra polosnya, hancur berkeping-keping hanya dalam 1 hari. Wartawan Doni, setelah rekaman suaranya diputar, sadar dirinya ketahuan dan mencoba kabur, tapi berhasil ditangkap oleh tim keamanan perusahaan kami dan diserahkan ke polisi. Dengan tuduhan pencemaran nama baik, pemerasan, dan pelanggaran etika profesi, karier jurnalistiknya tamat. Tirai drama telah ditutup, para penjahat telah mendapatkan ganjarannya. Kukira aku akan merasa lega dan bahagia. Ternyata tidak. Aku hanya merasakan kelelahan yang luar biasa. Pertarungan ini telah menguras begitu banyak energiku. Aku hanya ingin pulang, memeluk putraku, dan melupakan segalanya. Tapi takdir sepertinya belum mau melepaskanku. Setelah pertemuan selesai, aku dan Pak Budi kembali ke kantor untuk membereskan sisa pekerjaan. Saat sedang merapikan dokumen-dokumen terkait kasus ini, Pak Budi tiba-tiba berseru, "Bu, saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat aneh." Ia menunjuk layar komputernya yang menampilkan riwayat transaksi rekening Bank Clara. "Lihat ini, Bu. Selain uang rutin dari Pak Baskara, ada transfer dana dalam jumlah sangat besar, 500 juta rupiah, dari perusahaan yang belum pernah kita dengar, PT Cipta Graha Property." Aku mengerutkan kening. Cipta Graha Property. Nama yang asing. Perusahaan siapa itu? Sudah saya selidiki, kata Pak Budi dengan wajah berpikir keras. Ini perusahaan properti baru, tapi modalnya sangat kuat. Yang mengejutkan, direktur resminya bukan orang asing, namanya Agus Salim. Dia adalah sepupu jauh Pak Baskara yang 3 tahun lalu dipecat dari perusahaan kita karena menggelapkan material proyek. Agus Salim. Aku samar-samar ingat. Pria dengan penampilan licik dan tatapan culas. Orang yang dipecat langsung oleh Pramono Hadikusumo. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi direktur perusahaan properti sebesar itu? Dan saya juga menemukan ini, Pak Budi membuka file lain, rencana proyek yang sedang dikerjakan oleh Cipta Graha. Perhatianku tertuju pada nama proyek, Kawasan Resor Pantai Mutiara. Pak Budi, coba perbesar lokasi proyek ini. Sesuai perintahku, Pak Budi melakukannya. Peta muncul, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Lokasi proyek itu adalah sebidang tanah di pesisir pantai di Bali. Lokasi yang sama dengan yang dikatakan Baskara akan ia tuju untuk berlibur bersama kami. Semua kepingan puzzle mulai tersusun dengan mengerikan. Perjalanan ke Bali bukan sekadar liburan dengan selingkuhan. Agus Salim, Cipta Graha Property, uang 500 juta yang ditransfer ke Clara. Semuanya pasti memiliki kaitan erat. Dan kecelakaan Baskara. Kecelakaan itu terjadi di tol Trans Jawa, arah menuju Bali. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Pak Budi, tolong selidiki semua tentang Cipta Graha Property dan si Agus Salim ini. Saya ingin tahu dari mana sumber dana mereka, dan apa ada kecurangan dalam proyek mereka. Terutama, cari tahu di mana dan apa yang dilakukan Agus Salim pada hari kecelakaan Mas Baskara. Perintahku dengan suara tegas. Insting seorang wanita yang pernah ditipu, insting seseorang yang nyaris kehilangan segalanya, memberitahuku, di balik kasus perselingkuhan dan penggelapan ini, tersimpan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Kebenaran yang mungkin berkaitan dengan nyawa seseorang. Sambil menunggu hasil penyelidikan Pak Budi, aku memutuskan untuk menemui Baskara di rumah sakit. Bukan karena peduli, tapi karena aku butuh jawaban. Ia adalah mata rantai terpenting dalam semua ini. Ia masih terbaring di sana, di ICU, tanpa perubahan. Aku duduk di samping ranjang, menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu dalam diam. Wajahnya masih tampan, tapi kini pucat dan tak bernyawa. Mas Baskara, panggilku untuk yang terakhir kali. Kau dengar aku? Sebenarnya berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan? Kenapa kau pergi ke Bali hari itu? Bukan hanya untuk bersenang-senang dengan Clara, kan? Tidak ada jawaban. Hanya suara monitor jantung yang berbunyi teratur. Aku menghela napas,
hendak bangkit. Tapi tiba-tiba, aku melihat jari tangannya bergerak. Sangat sedikit, nyaris tak terlihat. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Jantungku berdebar kencang. Aku bergegas memanggil dokter. Dokter memeriksanya cukup lama, lalu menatapku dengan mata berbinar antara kaget dan gembira. Ini keajaiban. Pasien mulai menunjukkan respons terhadap rangsangan dari luar. Ini pertanda yang sangat positif. Mungkin ada kesempatan baginya untuk sadar. Aku membeku di tempat. Baskara. Baskara bisa sadar, kabar ini. Entah kabar baik atau buruk bagiku sekarang. Jika ia sadar, ia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangganya hancur, ibunya jatuh, dan dirinya sendiri terlibat dalam pusaran rahasia mematikan, dan yang lebih penting. Jika ia sadar, akankah mereka yang bersembunyi di kegelapan membiarkannya hidup? Atau mereka akan melakukan segala cara untuk membungkam mulutnya selamanya? Kabar bahwa Baskara menunjukkan tanda-tanda akan sadar menyebar seperti kilat. Namun, kabar itu tidak hanya membawa harapan, tapi juga bahaya yang tak terduga. Aku tahu, mereka yang bersembunyi di kegelapan tidak akan tinggal diam. Baskara, yang tadinya adalah pelaku utama, kini telah menjadi saksi kunci yang bisa meledakkan segalanya. Aku segera meminta Pramono Hadikusumo untuk memperketat keamanan di rumah sakit. Satuan pengamanan paling terpercaya, mulai berjaga bergantian 24 jam di depan pintu ICU. Setiap orang yang masuk, termasuk dokter dan perawat, harus melalui pemeriksaan ketat. Aku tahu, aku sedang berpacu dengan waktu, dan dengan para penjahat yang ingin membungkam saksi terakhir mereka. Sementara itu, Pak Budi juga menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang Ciptagraha. Bu, ini tidak bisa dipercaya. Suara Pak Budi ditelepon penuh dengan kengerian. Semua proyek yang dikerjakan perusahaan ini bermasalah. Mereka mengintimidasi dan memaksa para petani untuk menjual tanah mereka dengan harga murah, lalu menggunakan koneksi gelap untuk mengubah peruntukan lahan dan menjualnya kembali dengan harga selangit. Ini adalah kejahatan terorganisir yang sangat rapi. Sumber dana mereka? Tanyaku dengan firasat buruk. Inilah bagian yang paling mengerikan, Bu. Pak Budi berhenti sejenak. Aliran dana Ciptagraha terkait dengan beberapa aktivitas pencucian uang internasional, dan juga terkait dengan beberapa proyek lama di perusahaan kita. Proyek-proyek yang ditangani langsung oleh Pak Baskara. Sekarang semuanya jelas. Baskara tidak hanya menggelapkan dana perusahaan untuk selingkuhannya. Ia adalah mata rantai penting dalam sebuah organisasi kriminal yang jauh lebih besar. Ia menyalahgunakan jabatannya untuk menjadikan perusahaan ayahnya sebagai alat pencucian uang bagi mereka. Agus Salim hanyalah boneka yang dipasang di depan untuk mengelabui publik. Dalang di balik semua ini pastilah kekuatan yang sangat besar. Pak Budi, bagaimana dengan kecelakaan Mas Baskara? Ada temuan? Saya sudah memeriksa CCTV jalan tol dan kesaksian saksi mata. Kecelakaan itu terlihat seperti kecelakaan tunggal akibat Pak Baskara mengemudi dengan kecepatan tinggi. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Sekitar 10 menit sebelum kecelakaan, mobil Pak Baskara sempat dipepet ke bahu jalan oleh sebuah truk hitam dengan plat nomor yang ditutupi. Kedua mobil berhenti sejenak, lalu jalan lagi. Menurut saksi, pengemudi truk itu adalah seorang pria dengan bekas luka besar di wajahnya. Truk hitam. Pria dengan bekas luka di wajah. Instingku mengatakan, ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah upaya pembersihan internal. Mungkin Baskara tahu terlalu banyak, atau melakukan sesuatu yang membuat atasannya tidak senang. Jadi mereka mencoba menyingkirkannya. Tapi kenapa ia tidak mati? Mungkin itu keberuntungan, atau mungkin takdir. Takdir yang membuatnya tetap hidup untuk menghadapi dosanya dan mengungkap segalanya. Semua informasi ini kuserahkan kepada tim investigasi khusus kepolisian yang telah dihubungi secara rahasia oleh Pramono Hadikusumo. Mereka adalah orang-orang yang bisa kami percaya sepenuhnya. Investigasi besar-besaran dimulai, jaring langit mulai ditebar. Kini tinggal menunggu ikan-ikan besar masuk sendiri ke dalam jaring. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang tak terduga. Rismawati,
Mendengar kabar putranya mungkin akan sadar, datang ke rumah sakit, menangis-nangis meminta izin untuk menjenguk. Aku ragu, tapi akhirnya mengizinkannya. Aku ingin melihat apa yang akan ia lakukan. Di bawah pengawasan ketat para penjaga, ia diizinkan masuk ke kamar sendirian selama 10 menit. Aku dan polisi mengawasinya melalui kamera tersembunyi. Rismawati masuk dan menangis melihat putranya yang terbaring kaku. "Baskara, anakku, kenapa jadi begini? Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana nasib mama, nak?" Ia meratap, menumpahkan kesedihannya. Tapi tak lama, ia mulai mengucapkan kata-kata aneh. "Bodoh kamu, nak. Sudah mama bilang jangan berurusan dengan mereka. Mereka itu bukan manusia, mereka iblis. Sekarang bagaimana? Selama kamu terbaring di sini, perempuan sialan si Sari itu mau membongkar semuanya. Kalau kamu sadar dan bicara, bukan cuma kamu, tapi mama, seluruh keluarga ini, akan mati di tangan mereka." Sambil menangis, ia mengeluarkan sebuah suntikan kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cairan bening. Jantungku berhenti berdetak. Apa yang mau ia lakukan? Membunuh putranya sendiri untuk membungkamnya? "Maafkan mama, nak. Mama lakukan ini juga demi kamu. Kalau kamu pergi, semuanya akan selesai. Kamu bisa tenang." Ia mendekatkan suntikan itu dengan tangan gemetar ke selang infus Baskara. Berhenti. Pintu kamar terbuka, dan aku bersama polisi menyerbu masuk. Rismawati terlonjak kaget dan menjatuhkan suntikan itu. "Apa yang mau Anda lakukan pada putra Anda?" geramku. Rismawati terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku hanya. Anda mau menyuntiknya dengan racun untuk membunuhnya, untuk membungkamnya, kan?" Rismawati terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Aku terpaksa. Mereka mengancamku. Mereka bilang kalau Baskara sadar dan bicara, mereka akan membunuh seluruh keluarga kita. Mereka akan membunuh Bima. Aku tidak punya pilihan." Pengakuannya membuatku terperangah. Ada kekuatan yang lebih mengerikan darinya. Kekuatan yang bisa memaksa seorang ibu untuk membunuh putranya sendiri. Organisasi kriminal ini telah menjulurkan tentakelnya hingga ke sudut tergelap sifat manusia. Tak lama setelah itu, berdasarkan pengakuan Rismawati dan bukti-bukti yang ada, polisi melancarkan operasi penangkapan besar-besaran. Agus Salim, pria dengan bekas luka di wajah, dan puluhan anggota sindikat Cipta Graha ditangkap. Namun, dalang utamanya, orang yang memegang kekuasaan terbesar, masih buron. Ia sepertinya telah mencium bahaya dan menghilang tanpa jejak. Perang belum berakhir. Sindikat Cipta Graha mengguncang dunia bisnis dan politik. Sejumlah pejabat tinggi dicopot dari jabatannya untuk diperiksa, proyek-proyek properti fiktif terungkap satu persatu, dan jaringan pencucian uang internasional berhasil dilumpuhkan. Keadilan sepertinya perlahan-lahan terwujud, tapi bagiku, kebahagiaan itu tidak utuh. Dalang utama yang menyebabkan tragedi keluarga kami dan memaksa ibu mertuaku ke jalan buntu masih menjadi misteri. Ia lenyap seperti hantu, tak meninggalkan jejak. Sementara itu, keajaiban benar-benar terjadi. Baskara, setelah berminggu-minggu tak sadarkan diri, akhirnya sadar. Proses pemulihannya lambat tapi penuh harapan. Ia belum bisa bicara, tapi matanya sudah bisa terbuka dan mengenali orang di sekitarnya. Aku mengunjunginya setiap hari. Bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai orang yang memegang takdirnya. Kuceritakan padanya segalanya. Bagaimana kami dikurung di gudang, bagaimana ibunya mencoba membunuhnya, bagaimana keluarga Hadikusumo hancur, dan tentang kejahatan yang telah ia lakukan. Aku tidak tahu seberapa banyak yang ia pahami. Aku hanya melihat air mata mengalir di pipinya setiap kali aku bercerita. Entah itu air mata penyesalan atau ketidakberdayaan, aku tidak tahu dan tidak lagi ingin tahu. Cinta, benci, semua perasaan telah memudar, menyisakan kekosongan yang dingin. Satu-satunya yang kubutuhkan darinya sekarang adalah kesaksian tentang dalang terakhir. Polisi sudah mencoba mengambil keterangannya beberapa kali, tapi Baskara masih belum bisa bicara. Ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara lirih dan mencoba berekspresi lewat tatapan matanya. Tapi setiap kali nama dalang itu disinggung,
matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Seolah nama itu adalah tabu, sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian. Rismawati, setelah ditangkap di tempat kejadian, mengakui semua yang ia tahu, tapi informasinya juga sangat samar. Ia hanya tahu ada orang besar di belakang Baskara, seseorang dengan kekuasaan luar biasa yang bisa menentukan hidup mati seluruh keluarga. Ia diancam dan terpaksa menuruti perintah mereka. Dengan pertimbangan kerjasamanya dan kondisi psikologisnya yang tidak stabil, ia dibebaskan sebagai tahanan rumah. Setiap hari ia datang ke rumah sakit, hanya memandangi kamar putranya dari jauh, tak berani mendekat. Wanita yang dulu sombong dan angkuh itu kini telah menjadi bayangan bisu, hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah yang terlambat. Clara, setelah sindikat itu hancur, sadar ia tak bisa lari dari hukum. Ia mencoba menjual aset-asetnya dan kabur ke luar negeri, tapi berhasil ditangkap di bandara. Dengan bukti-bukti pencucian uang, penipuan, dan pencemaran nama baik yang tak terbantahkan, ia akan menghadapi hukuman yang berat. Hidupku perlahan kembali tenang, tapi ini adalah ketenangan yang berat. Setiap hari aku dihadapkan pada pilihan yang sulit. Baskara bukan lagi ancaman. Ia hanyalah seorang pesakitan yang akan menghabiskan sisa hidupnya bergantung pada orang lain, hidup dalam penyesalan. Aku bisa dengan mudah mengajukan gugatan cerai, memutus semua hubungan, dan meninggalkannya begitu saja. Itu akan menjadi pembalasan yang manis, akhir yang pantas untuk perbuatannya. Tapi setiap kali melihat Bima, aku tidak tega. Anakku sering merengek minta bertemu ayahnya. Ia akan duduk di samping ranjang, menceritakan tentang sekolahnya, memamerkan gambar yang ia buat. Ia akan menggenggam tangan ayahnya dan menempelkannya ke pipinya. Ayah, cepat sembuh ya, biar bisa main bola sama Bima lagi. Kata-kata polosnya menusuk hatiku seperti pisau. Seburuk apapun Baskara sebagai suami dan penjahat, ia tetap ayah dari anakku. Apakah terlalu kejam jika aku merenggut satu-satunya figur ayah darinya? Aku berada di persimpangan jalan. Satu jalan menuju pembalasan dendam yang sempurna, jalan di mana aku bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru tanpa beban. Jalan yang lain menuju pengampunan. Pengampunan yang tidak sempurna, yang berat, tapi bisa memberikan putraku sebuah pagar bernama keluarga, meskipun tidak utuh. Pramono Hadikusumo, setelah melewati semua badai, tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak lagi ikut campur dalam keputusanku. Ia hanya berkata, Sari, ikuti kata hatimu. Apapun keputusanmu, ayah akan selalu mendukungmu. Suatu sore, seperti biasa, aku duduk di samping ranjang Baskara, mengupas apel untuknya. Tiba-tiba, ia membuka mulut. Suaranya lemah dan parau, tapi jelas. Sari. Aku begitu kaget hingga nyaris menjatuhkan pisau. Aku bergegas mengangkat kepala. Ia sedang menatapku. Matanya lebih jernih dari sebelumnya, ada kehidupan di sana. Ia seolah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengucapkan satu kata itu. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku menatapnya. Hatiku campur aduk. Benci, kasihan, sisa-sisa ikatan pernikahan, semuanya menyatu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tepat saat itu, ponselku berdering. Pak Budi. Bu, ketemu. Kita berhasil menemukan sarang tikus itu. Suara Pak Budi di telepon terdengar sangat bersemangat. Dalang utamanya. Dia bersembunyi di sebuah villa di Sentul City. Polisi sedang menuju ke sana sekarang. Aku bangkit berdiri. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya, hari itu tiba, aku menatap Baskara, lalu menatap senja yang mulai turun di luar jendela. Pengampunan atau hukuman? Kehidupan yang tenang atau pertarungan sampai akhir? Pilihan terakhir harus kubuat sendiri. Dan jalan manapun yang kupilih, aku tahu, badai ini belum benar-benar berakhir. Operasi penangkapan di Sentul City berlangsung cepat tanpa satupun letusan senjata. Dalang utamanya, seorang pengusaha dengan penampilan necis dan berwibawa yang selama ini mengendalikan segalanya dari kegelapan, ditangkap saat hendak menaiki kapal pesiar untuk kabur ke luar negeri. Ia tak pernah menyangka, jaringan kejahatan yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh begitu cepat.
Saat ia digiring ke Jakarta, aku datang untuk melihatnya. Bukan untuk merasa puas, tapi untuk memberikan titik terakhir pada masa laluku. Di balik kaca mobil polisi, aku melihat wajah yang familiar. Wajah yang pernah kulihat di foto-foto lama ayah mertuaku, seorang pria yang pernah dianggap teman oleh Pramono Hadikusumo. Keserakahan memang bisa mengubah teman menjadi musuh, mengubah manusia menjadi iblis. Kasus itu ditutup dengan vonis paling berat bagi para penjahat. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya tiba. Nama dan kehormatan perusahaan keluarga kami pulih, semuanya seolah kembali ke tempatnya. Setelah hari itu, aku membuat pilihanku sendiri. Aku tidak memilih balas dendam, tidak juga memilih pengampunan yang mudah. Aku memilih jalanku sendiri, demi masa depan putraku, dan demi kedamaian hatiku. Aku mengajukan gugatan cerai. Persidangan berjalan dengan tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling tuduh. Baskara tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya. Ia hanya mengirim sepucuk surat melalui pengacaranya. Dalam surat itu, ia menyetujui semua tuntutanku, termasuk soal harta dan hak asuh anak. Ia hanya meminta satu hal, izin untuk sesekali bertemu Bima. Aku menyetujuinya. Bukan untuknya, tapi untuk putraku. Aku tidak ingin putraku tumbuh dengan hati yang penuh kebencian. Aku ingin ia tahu, ayahnya pernah berbuat salah dan telah menerima hukumannya, tapi bagaimanapun juga, ia tetap ayahnya. Setelah bercerai, aku tidak membuang Baskara ke jalanan. Aku menggunakan sebagian hartaku untuk menempatkannya di pusat rehabilitasi terbaik, di mana ia bisa mendapatkan perawatan dan pengasuhan jangka panjang, bukan karena sisa cinta, mungkin karena sisa rasa. Rasa sebagai manusia yang pernah terikat pernikahan selama 6 tahun. Rasa sesama manusia terhadap orang yang berada di jalan buntu. Itulah hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya, dan untuk hati nuraniku. Rismawati hancur total setelah semuanya terungkap. Ia tinggal sendirian di rumah tuanya yang sepi, tak berani menatap siapapun. Sesekali aku menyuruh orang mengirimkan makanan dan obat-obatan. Bukan karena memaafkan, tapi karena aku tahu, penyesalan seumur hidup dan kesepian adalah hukuman terberat baginya. Waktu berlalu, 5 tahun telah lewat. Perusahaan yang kupimpin bersama Pramono Hadikusumo berkembang pesat, menjadi salah satu yang terbaik di industrinya. Tapi kesuksesan terbesarku bukanlah angka di laporan keuangan, melainkan senyum putraku. Bima kini sudah kelas 5 SD, tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berhati besar. Ia tahu semua yang pernah terjadi di masa lalu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Tapi ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya semakin mencintai dan menghargai ibunya. Di akhir pekan, sesekali aku mengajaknya mengunjungi Baskara. Ia sudah bisa duduk di kursi roda dan mengucapkan kalimat-kalimat pendek. Ingatannya sebagian pulih, tapi sepertinya ingatan tentang kejahatannya di masa lalu terhapus bersih. Ia hanya ingat pernah punya istri bernama Sari dan anak bernama Bima. Setiap kali bertemu putranya, ia tersenyum polos seperti anak kecil. Mungkin, itu adalah semacam penyelamatan baginya. Suatu sore yang cerah, aku dan Bima sedang berjalan-jalan di taman. Sinar matahari keemasan terhampar panjang di atas rumput hijau. "Mama," Bima tiba-tiba bertanya. "Mama bahagia?" Aku terdiam sejenak mendengar pertanyaannya. Aku menatap putraku, menatap senyumnya yang jernih, lalu menatap langit yang luas dan biru. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar damai. "Iya, sayang, Mama sangat bahagia. Dulu, kukira hidupku adalah sebuah malam yang panjang dan gelap tanpa jalan keluar. Terkurung di gudang keputusasaan, terbelenggu oleh rantai pengkhianatan dan kekejaman. Tapi justru di dalam kegelapan itu, aku menemukan cahaya. Cahaya dari cinta seorang ayah, cahaya dari kemanusiaan, dan cahaya dari kekuatan yang terpendam dalam diriku. Pintu gudang itu terbuka, membebaskan bukan hanya ragaku, tapi juga jiwaku. Fajar dalam hidupku tidak datang dalam sekejap. Ini adalah sebuah perjalanan panjang melewati kegelapan dan badai. Dan kini, berdiri di bawah sinar matahari yang hangat, aku sadar. Kebahagiaan bukanlah tentang ketiadaan penderitaan,
tapi tentang bagaimana kita menghadapi dan melampauinya. Kehidupan baru untukku dan putraku baru saja dimulai. Kehidupan di mana tak ada lagi kebencian, hanya ada cinta, pengampunan, dan langit yang damai terbentang di depan.